Shalom, kembali di dalam program God Word Study. Hari ini kita mau berbicara mengenai penderitaan di dalam kehidupan umat percaya. Berbicara mengenai penderitaan mungkin bukan satu topik yang populer di dalam gereja saat ini. Karena kalau kita melihat kecenderungan berita firman Tuhan yang disampaikan di balik mimbar kudus Allah, itu lebih cenderung untuk mengangkat soal janji-janji Tuhan yang memenuhi keinginan telinga dari jemaat, bagaimana mereka bisa disenangkan, bagaimana semangat hidup mereka itu bisa dibangkitkan oleh karena ada janji-janji berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sedikit sekali kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, bagaimana kehidupan dari gereja atau jemaat mula-mula menghadapi tantangan di dalam hidup keimanannya dalam mengiring Tuhan. Banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang coba menyaksikan mengenai keadaan kehidupan dari jemaat Kristen, khususnya di dalam usaha mereka mengiring Tuhan, di dalam mereka mempertahankan integritas iman mereka kepada Yesus Kristus, Juru Selamat mereka. Seperti yang tertulis di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 dan ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Rasul Yakobus coba mengajak jemaat Tuhan untuk melihat kesengsaraan, penderitaan, penindasan yang mereka hadapi saat itu sebagai satu kesempatan untuk mereka bersuka cita. Ini tentu satu paradoks, bagaimana jemaat bisa bersuka cita di balik penderitaan mereka. Di saat mereka merasakan kesengsaraan, di saat mereka menghadapi tantangan di antara sesama orang percaya, mereka dikucilkan, ya, mereka disendirikan, bagaimana kehidupan mereka tidak berjalan dengan semestinya, dan dalam keadaan seperti itu mereka diperintahkan oleh Yakobus, ya, dihimbau supaya melihat bahwa kesengsaraan, ya, penderitaan, pergumulan, masalah pelik yang mereka hadapi saat itu sebagai satu kesempatan bagi mereka untuk bersuka cita. Ini tentu satu berita yang sangat bertentangan kalau kita melihat dari sisi manusia. Bagaimana mungkin seorang yang menghadapi atau mengalami sengsara dalam hidupnya bisa berbahagia atas sengsara yang dihadapi. Tetapi inilah yang diperintahkan ke dalam kehidupan orang percaya, sebab penderitaan kesengsaraan yang mereka hadapi itu mengerjakan ketekunan di dalam kehidupan mereka. Ya. Sengsara, penderitaan, penindasan yang mereka hadapi itu seperti ujian yang hendak membuktikan, hendak menyatakan seberapa murni, ya, seberapa setia mereka dalam mengikuti Tuhan. Apakah pengakuan iman percaya mereka itu bersesuaian dengan sikap hidup mereka ketika mereka menghadapi pergumulan, tantangan, peliknya permasalahan di dalam kehidupan mereka. Saat itu jemaat yang berkembang di gereja mula-mula terbagi di dalam dua golongan, ada yang kaya, ada yang miskin, dan mereka yang miskin ditindas oleh yang kaya sehingga kehidupan mereka, ya, tidak berjalan dengan baik. Bagaimana mereka berusaha tetapi tidak diberikan kesempatan berusaha, bagaimana keadaan sengsara mereka tidak diperhatikan oleh saudara mereka yang kaya, sehingga ini menimbulkan permasalahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi Rasul Paulus menghimbau supaya mereka tidak putus asa, mereka tidak menjadi kecewa dan mengizinkan dosa untuk mengendalikan diri mereka, anggota-anggota tubuh mereka, sehingga mereka terpancing akhirnya untuk membalas perlakuan tidak adil yang mereka terima dengan tindakan-tindakan yang tentu saja bertentangan dengan firman Tuhan. Anggaplah pencobaan, kesengsaraan yang mereka hadapi itu sebagai ujian iman untuk menunjukkan bahwa mereka hidup setia di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Surat Yakobus tidak berdiri sendiri ketika dia membicarakan mengenai penderitaan di dalam kehidupan jemaat yang harus disikapi secara benar. Karena ada beberapa bagian surat yang lain di dalam Alkitab juga membicarakan mengenai topik yang sama. Misalnya dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Juga kebenaran ini tercatat di dalam surat Petrus yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi di dalam dua bagian surat ini yang terdapat di dalam kitab suci kita melihat bahwa penderitaan di dalam kehidupan iman jemaat itu memang perlu untuk menguji seberapa terbukti iman percaya dari orang-orang percaya. Penderitaan, kesengsaraan, dan penindasan juga tidak dapat dinilai sebagai satu bencana, karena ternyata di balik sengsara, penindasan, permasalahan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu dengan pergumulannya masing-masing ternyata mengerjakan keselamatan di dalam diri mereka. Sengsara dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter, kedewasaan, kerohanian dalam bersikap dari masing-masing jemaat. Melalui sengsara yang dihadapi, setiap orang percaya dibentuk Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berkepala tegak dalam menghadapi permasalahan, pergumulan. Dibentuk Tuhan untuk memiliki daya tahan. Orang-orang yang mampu bertahan di dalam kesulitan sekaligus menjaga integritas iman mereka di hadapan Tuhan. Jadi sangatlah salah apabila pada saat ini kita menilai penderitaan, pergumulan, masalah di dalam kehidupan gereja, orang percaya itu sebagai sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Tuhan punya kedaulatan mutlak di dalam kehidupan umat ciptaannya, termasuk umat percaya, umat yang dipilihnya dari semula sebelum dunia diciptakan. Allah punya maksud yang baik. Allah punya maksud kekal ketika mengizinkan jemaatnya, umat pilihannya, orang percaya menghadapi berbagai dinamika kehidupan, kesengsaraan, penindasan, akibat perlakuan dari orang lain maupun sesama anggota umat percaya. Itu harus dinilai, disikapi dengan benar. Orang percaya harus melihat permasalahan di dalam kehidupannya sebagai kesempatan untuk mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab kenapa? Karena ternyata di balik sengsara itu ada manfaat dan ganjaran di baliknya. Manfaatnya yaitu mereka akan ternyata kualitas imannya di hadapan Tuhan. Manfaatnya yaitu kedewasaan kerohanian mereka dibentuk, karakter mereka dibentuk, dan juga mereka memiliki daya tahan sebagai orang-orang yang kuat di dalam Tuhan ketika mereka menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Dan ganjarannya yaitu kemuliaan, keselamatan yang akan mereka terima kelak di dalam kerajaan surga pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, marilah saudara-saudara kita menilai penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu secara bijaksana. Bukankah inilah pola kehidupan yang juga dijalankan oleh Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Seperti yang ternyata di dalam surat Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, bagi Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi kita melihat inilah pola kehidupan yang juga dijalankan oleh Kristus Yesus. Bagaimana Dia dengan tekun memikul salib, ganti sukacita, ganti tahta kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Jadi saudara-saudara, penderitaan itu mengerjakan keselamatan di dalam kita. Penderitaan itu memberikan upah kekal, kemuliaan, kehormatan di dalam kerajaan Allah bagi setiap orang yang bertahan di dalamnya, yang punya sikap hati, sikap hidup yang benar dalam menjalaninya. Jadi saudara-saudara, penderitaan itu adalah sesuatu yang harus dinilai sebagai kemuliaan
bagi orang percaya ketika mereka menanggungnya di dalam Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Kisah pasal 5 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-41. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesam mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi menderita bagi Tuhan, menderita karena kita mempertahankan hidup keimanan kita, itu merupakan satu hak, satu kemuliaan yang dimiliki oleh masing-masing orang percaya. Satu keistimewaan bagi kita ketika kita menderita bagi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah. Namun kita menghadapi masalah dengan sikap iman yang benar. Kita menjaga kemurnian iman kita, integritas hidup kita. Kita tidak menjadi berdosa ketika kita ada di dalam masalah, tetapi kita menunjukkan bagaimana kualitas kita sebagai orang percaya. Kita menyikapi masalah dengan benar, kita berani menghadapi masalah, kita tekun menghadapi kesulitan. Itulah sikap hidup dari orang percaya yang diharapkan oleh Tuhan kita. Itulah sikap hidup yang membawa seseorang ke dalam kerajaan Allah, menerima kemuliaan, kehormatan yang diterimanya bersama-sama dengan Kristus Yesus. Oleh karena itu, kebenaran ini membuat akhirnya Paulus dan Silas bersuka cita. Mereka bernyanyi, menaikkan puji-pujian ketika mereka harus dipenjarakan saat mereka ada di dalam penjara di kota Filipi. Kita bisa melihat ayatnya yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan puji-pujian mereka mendengarkan doa-doa yang mereka naikkan. Jadi ketika menghadapi pemenjaraan, Paulus dan Silas sama sekali tidak menyerah, sama sekali tidak cengeng di hadapan Tuhan, tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang beriman, yang mengakui bahwa ada rencana Tuhan yang baik, yang indah di dalam kehidupan pelayanan mereka, sekalipun pada saat mereka melayani, mereka diterpa oleh berbagai macam kesulitan. Itulah sikap hidup yang menjadi contoh bagi setiap kita orang percaya pada saat ini. Itulah sikap hidup mulia yang diinginkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus sebagai Mesias, dan yang percaya oleh karenanya kita memiliki kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Paulus juga tidak menafikan akan adanya penderitaan di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita mau melihat kesaksian Paulus, betapa sengsaranya dia ketika dia mengikut Tuhan, ketika dia memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar Yahudi. Kita bisa melihat ayat-ayat firman Tuhan di mana Paulus menyaksikan penderitaan yang terjadi di dalam kehidupannya datang bertubi-tubi, namun dia tetap bersikap benar ketika menghadapi masalah, ketika mengatasi masalah di dalam kekuatan Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Jelas di dalam bagian ayat firman Tuhan ini, Paulus mengatakan ketika dia menghadapi kesengsaraan, pergumulan, penderitaan, kesulitan di dalam hidup pelayanannya, mereka bisa menunjukkan sikap hidup sebagai orang percaya yang sejati. Ketika difitnah, mereka tidak membalas. Ketika kejahatan dilakukan di dalam kehidupan mereka, mereka memilih untuk sabar, mereka memilih untuk menjaga anggota-anggota tubuhnya supaya tidak melakukan kesalahan. Itulah yang dimaksudkan dengan penderitaan mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan orang percaya. Lewat penderitaan, sengsara, penindasan yang dia hadapi oleh masing-masing orang percaya, mereka dibentuk Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang berhak untuk menerima, dimuliakan nantinya di dalam kerajaan Bapa di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Selanjutnya, Paulus melanjutkan kesaksiannya
Kali ini terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-30. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Nah, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Paulus dalam melayani Tuhan, dalam menjalani hidup kesehariannya. Dia memikul tanggung jawab yang berat dalam memelihara kehidupan dari jemaat, memelihara iman dari jemaat Tuhan yang dirintisnya, yang dibangunnya, dan dirawatnya. Namun di balik setiap kesulitan yang dihadapi, penindasan, perlakuan yang tidak benar, yang jahat kepada dirinya, dia sama sekali tidak cengeng, dia sama sekali tidak meragukan Tuhan, tetapi kepercayaannya semakin teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, spiritnya itu tidak mati. Dia tetap punya semangat yang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan, dalam memelihara kehidupan jemaat. Makanya, kenapa Paulus bisa melakukan hal ini? Karena dia tahu ada ganjaran kekal yang disediakan Tuhan di balik kehidupan yang saat ini dia jalani, di balik penderitaan yang saat ini dia jalani. Mari kita melihat 2 Korintus 4 ayat 17. Di situ Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi saudara-saudara, di balik surat Yakobus, di balik surat Roma dan juga surat Petrus yang pertama, ketika mereka mengatakan bahwa penderitaan harus dinilai sebagai kesempatan untuk kita bermegah, bersukacita, berbahagia di hadapan Tuhan, itu karena mereka tahu ada manfaat dan ganjaran di balik sengsara, penindasan, kesulitan, masalah yang mereka hadapi yang datangnya bertubi-tubi dan seakan-akan tidak ada habisnya. Mereka tahu bahwa sengsara yang mereka hadapi dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan mereka, membentuk karakter mereka, untuk menyatakan bagaimana iman percaya itu memang terbukti murni, memang terbukti benar, bagaimana integritas hidup mereka dapat dibangun oleh karena sengsara yang mereka terima. Mereka bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan, mereka hidup di dalamnya, dan mereka menunjukkan bahwa iman mereka benar di hadapan Tuhan, dapat dipercaya, mereka setia di hadapan Tuhan. Justru oleh karena instrumen yang datangnya dari Allah, yaitu sengsara, penderitaan, dan penindasan. Dan oleh karena itu mereka tidak segan untuk menghadapi kesulitan yang harus mereka hadapi sebagai orang percaya. Kesulitan yang mereka hadapi, mereka alami di dalam Tuhan karena mereka tahu ganjarannya adalah kemuliaan, kehormatan, kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Luar biasa sekali kualitas iman dari para saleh-salehnya, rasul-rasul Tuhan di zaman gereja mula-mula berkembang. Nah, saudara-saudara, saudara dapat menimbang bagaimana jalannya kehidupan kita pada saat ini, agar supaya kita dapat bersikap benar terhadap setiap situasi yang kita alami hari ini, agar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang cengeng di hadapan Tuhan, yang selalu kerjanya datang kepada Tuhan hanya untuk mengemis-mengemis berkat, hanya untuk menengking-nengking masalah. Marilah kita melihat teladan dari para rasul dan gereja mula-mula, bagaimana mereka dengan setia, dengan tekun, dengan kuat untuk tidak berbuat dosa sekalipun mereka menghadapi masalah yang datangnya bertubi-tubi dan tidak ada habisnya. Mereka menyikapi kesulitan dalam hidupnya secara benar. Mereka tahu itu adalah instrumen, alat yang datangnya dari Tuhan untuk mendewasakan mereka, membentuk mereka menjadi orang percaya yang sejati. Dan mereka juga tahu bahwa di balik sengsara ada ganjaran dari Tuhan untuk mereka di dalam kerajaan surga, di dalam kekekalan. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen dewasa. Ia menyikapi setiap situasi,
khususnya kesulitan, masalah, pergumulan hari-hari ini dengan sikap hidup yang benar. Jangan lagi menjadi orang Kristen yang cengeng, tapi tunjukkanlah imanmu, tunjukkanlah kedewasaanmu ketika engkau bisa menghadapi, berani melawan masalah yang ada di dalam hidup, sambil engkau menjaga sikap hidupmu yang tidak menciderai perasaan Tuhan. Yakinlah satu saat nanti pengharapanmu di hadapan Tuhan itu tidak mengecewakan, adalah satu kepastian kehidupan kekal bagi mereka yang memiliki karakter Kristus, kedewasaan rohani yang matang. Tuhan memberkati.